Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melja Aljira Lubis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen risiko. Di sini saya mengambil judul risiko tata kelola atau risiko keuangan pada PT Sanprima Nusantara Pembiayaan. Nah, studi kasus ini bermula dari gagal bayar atau default medium term notice atau MTN yang diterbitkan S&P Finance pada 9 Mei dan 14 Mei 2018, di mana total kewajiban bunga utang yang harus dibayar itu mencapai 6,75 miliar dari dua seri MTN. Menurut data dari KSE atau Custodian Central Efek Indonesia, itu seluruh nilai MTN adalah sebesar 1.852 triliun dengan jatuh tempo dan seri yang berbeda. Dari terjadinya kasus ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana peran pengawasan Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit yang dijalankan untuk mencegah terjadinya foul yang dilakukan oleh reaksi. Terus, kenapa Komite Audit tidak dapat melakukan deteksi dini atas rekayasa pembukaan laporan keuangan yang diduga dilakukan oleh direksi? Nah, sistem tata kelola perusahaan sebagai perseroan terbatas, S&P Finance memiliki dua organ yang mengurus korporasi. Pertama ada direksi, yang kedua ada Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris itu dibantu oleh sebuah komite, yaitu Komite Audit. Nah, Komite Audit tersebut ini dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu mereka memenuhi tanggung jawab pengawasan yang meliputi yaitu menelaah atas laporan tahunan audit dan laporan keuangan perusahaan. Terus ada menelaah terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Nah, selanjutnya ada pengawasan pengelolaan risiko. Misalnya itu komite memantau risiko, maka komite audit lah yang diharapkan untuk membantu Dewan Komisaris dalam pemastian adanya pengelolaan risiko secara menyeluruh di organisasi atau enterprise risk management. Oleh karena itu, keberadaan komite audit sangatlah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka. Nah, pada kasus ini suatu institusi profesi yaitu LKDI atau Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia menyelenggarakan diskusi panel pada tanggal 14 November 2018 di Jakarta dengan tujuan untuk memperoleh pembelajaran dari kasus ini dengan mengundang perwakilan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, terus ada bagian pengawasan IKNB, terus ada perwakilan Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, dan perwakilan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Selanjutnya dari hasil diskusi panel ini memunculkan butir-butir pembelajaran yang dapat digarisbawahi, yaitu penyebab perusahaan pembiayaan bermasalah. 1. Keterlambatan intervensi pemegangan saham yang melampaui batas terhadap kegiatan operasional perusahaan. 2. Direksi tidak mampu bersikap independen dan profesional dalam menyikapi intervensi pemegang saham. 3. Peran Dewan Komisaris belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got my head out the sunroof, I'm blasting